Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah terjadi ijab kabul, maka pada saat itu status kedua orang itu berubah menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, nanti akan menjadi ibu. Adik berbahagia, dalam pikiran yang selama ini sebelum nikah itu, bagaimana ketika menikah itu akan mendapatkan kehidupan yang indah, yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi rupanya setelah dijalani, tidaklah semudah yang dibayangi sebelum menikah. Ya. Di mana pasangan suami istri itu, ia akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan luar biasa. Faktor ekonomi, faktor mendidik anak, ya. Kemudian dalam mengelola keuangan keluarga. Sehingga ketika dilalui rupanya luar biasa sulitnya gitu. Ya, bahkan ada di antara keluarga itu yang stres. Karena faktor-faktor yang dialami. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang. Mungkin semua membutuhkan biaya tinggi. Ya. Biaya pendidikan yang tinggi. Kemudian biaya keperluan yang tinggi, keperluan hidup sehari-hari. Mungkin nanti kalau anak sakit juga luar biasa dalam merawatnya gitu. Ya, banyak yang dihadapi sehingga apa? Ada kecemasan dan ketakutan dalam berkeluarga ini. Ya, bahkan ada satu hari ini muncul satu grup atau satu paham adanya child free namanya. Child free ini bebas anak. Mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Ya. Nah, model itu sekarang, Pak. Child free. Ya. Mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Repot. Ya. Memikirkan biaya pendidikan, memikirkan biaya kehidupan, belanja tiap pagi sore. Belum lagi susahnya mengatur anak nanti. Sehingga dia ambil keputusan, udah kita nikah tapi tidak usah punya anak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam memandang bahwa berkeluarga itu bukan hanya sekedar biologis, bukan hanya untuk sekedar mencari makan kehidupan, bukan. Tapi Islam memandang bahwa keluarga itu adalah lahan ibadah yang ganjarannya sangat besar yang Allah berikan khusus kepada penanggung jawab keluarga itu. Suami atau seorang ayah. Ya. Nah, kenapa orang hari ini kadang-kadang stres dalam menghadapi kehidupan, faktor ekonomi, susah dan segala macam? Karena yang mereka tengok itu adalah momoknya yaitu. Ya, sehari pengeluaran berapa? Belum lagi kontrak rumah mungkin bagi yang mengontrak rumah. Jadi mereka memutar otak nih, bagaimana harus mendapatkan uang dalam satu hari sekian. Kalau tidak tekor. Sehingga ada yang dari kerja sampai pagi, dari pagi sampai sore, bahkan 24 jam. Kenapa? Memikirkan biaya kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita putar mindset itu. Bukan hanya sekedar itu berkeluarga. Ya, Allah janjikan melalui nabinya bagaimana besarnya hadiah yang akan Allah berikan kepada orang yang berkeluarga yang dalam susah dalam memanage keluarga. Ada pahala-pahala yang besar, Bapak. Ya, ada pahala-pahala yang besar. Maka kita sebagai suami atau kita sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, jangan kita hanya melihat capeknya saja. Tapi lihatlah bagaimana keuntungan yang Allah berikan kepada keluarga dalam menjalani hidup ini.
Ya. Apa di antaranya? Di antaranya bahwa kerja untuk keluarga itu lebih besar nilainya daripada ibadah sunnah, Pak. Ya. Bekerja untuk keluarga itu yang bekerja dari pagi sampai sore, yang menggalih segala macam, itu pahalanya lebih besar dari pahala sunnah loh. Nah, ibadah sunnah, Pak. Maka Nabi katakan 1 dinar yang kalian habiskan di jihad fisabilillah dan 1 dinar yang kalian habiskan untuk memerdekakan seorang budak dan 1 dinar yang kalian berikan kepada fakir miskin, maka 1 dinar yang kalian berikan untuk keluarga kalian, maka pahala 1 dinar untuk keluarga kalian itu lebih besar pahalanya daripada jihad, daripada memerdekakan budak, daripada berinfak dan bersedekah. Masya Allah, Pak. Ya, kita hari ini kan karena capek, sehingga stres. Ya, bebannya luar biasa berat. Padahal di balik kesusahan itu Allah berikan pahala-pahala yang besar. Ya, pahala-pahala yang besar. Satu ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, Pak. Ketika dia melewati seseorang sedang bekerja memecah batu. Ya, kerjanya mecah batu, Pak. Sudah karena hari-hari keras bekerja, badan hitam. Ya, badan hitam luar biasa, kurus segala macam. Nabi lewat. Ketika Nabi lewat dengan para sahabat, sahabat komen, ya Rasulullah, andaikanlah orang ini ikut berjihad fisabilillah. Kenapa? Luar biasa kekuatannya. Maka Nabi katakan, ketika dia keluar untuk menafkahi anak dan keluarganya, maka itu jihad fisabilillah. Luar biasa, Pak. Nabi cium tangannya. Ketika Nabi sodorkan tangannya, orang ini malu-malu, Pak. Kenapa? Tangan Nabi kan lembut nih. Tangan orang ini karena dia sadar diri kasar tangannya, berkeringat lagi, badan bau, malu dia. Tapi Nabi tetap menyodorkan, disalami oleh Nabi. Begini akhlak Rasulullah. Tidak melihat siapapun, ya, tidak melihat status, bagaimana keadaan orang, walaupun dia hanya pekerja rendahan, tapi tetap dia muliakan. Ya, ketika bersalaman dengan Rasulullah, maka Nabi merasakan betapa kerasnya tangan ini orang. Maka Nabi berkata, ada apa dengan tanganmu? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku bekerja untuk keluargaku ya Rasulullah. Menghidupi keluargaku, bekerja keras seperti ini, memecah batu ya Rasulullah. Akhirnya tanganku melepuh seperti yang kau pegang ini. Tadi berbahagia. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi justru mencium tangannya. Ya, Nabi justru mencium tangan itu dan Nabi mengatakan inilah tangannya ahli surga. Dalam riwayat dikatakan cukup tangan ini mengantarkan kau ke surga. Masya Allah, Pak. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, habis terima gaji, habis untuk keluarga, pagi kita pergi, sore, bahkan malam 24 jam, tak cukup. Jangan tengok capeknya gitu. Ya, jangan tengok capeknya, tapi tengoklah hadiah yang Allah berikan kepada seseorang ayah atau kepala keluarga dalam mencukupi keperluan rumah tangga ini. Luar biasa besarnya. Ya, jangankan tangan orang biasa, tangan Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW itu melepuh. Kenapa melepuh dia? Dia nimba air. Dia giling gandum. Sehingga tangan melepuh. Nabi salam, Nabi cium. Kata Nabi, ini adalah benteng nanti daripada api neraka. Masya Allah, Pak. Maka kita sebagai keluarga ini jangan tengok ya bagaimana beban beratnya. Sehingga ada istilah, ya, ada kata-kata orang, hidup ini keras kawan. Itu bahasanya. Hidup ini keras. Kenapa? Karena yang dilihat hanya momok dari itu saja. Nah, kemudian apa lagi? Bahwa sesungguhnya keluarga ini kan semacam membuat ketenangan. Ya, maka doa dalam Al-Quran aja kan, Rabbana habalana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Keluarga itu adalah qurrata a'yun, memberikan ketenangan. Anak memberikan ketenangan. Bapak kerajo, pagi Pak, sore, ya, sore pulang malam. Sampai kita rumah, ditunggu oleh anak.
anak nunggu itu qurrata a'yun, Pak. Ya, menghilangkan enggak kecapean itu? Hilang enggak capek? Ini bukti bahwa keluarga itu menyenangkan gitu. Ya, keluarga itu menyenangkan, bukan menyusahkan. Kenapa orang menganggap keluarga itu menyusahkan? Karena yang dia tengok adalah capeknya saja. Ya, capeknya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, bahkan bukan hanya itu sebatas di situ yang Allah berikan. Apa dia? Ini anak nanti akan menjadi amal jariah bagi keluarga, orang tuanya khususnya. Maka Nabi katakan, apabila mati anak Adam, iza mata abuna Adam, ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalannya, kecuali 3. Apa diantaranya? Adalah anak yang soleh. Anak yang soleh, Pak. Ini luar biasa. Bahkan Nabi katakan, siapa yang punya anak perempuan 3, 2, atau 1, kalau ditanya 1 kata sahabat dijawab juga. Apa dia? Tidak ada hadiah bagi orang yang mendidik anaknya perempuan dari kecil dia besar, kalaupun dia membebankan kepadanya, membuat dia susah, sabar dia, maka tidak ada bagi dia kecuali anak ini penghalang untuk masuk neraka. Bahkan Dr. Adi Korni mengatakan, andaikan anak itu mati duluan ketimbang bapaknya, ya, maka anak itu besok akan memberikan syafaat membawa orang tuanya ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita sebagai orang tua, apakah bapak atau penanggung jawab dalam keluarga, jangan tengok capeknya dalam mengurus keluarga. Sehingga muncul istilah apa? Child free. Ya, bebas anak, tanpa anak, nikah mau, beranak tak mau. Ya. Ini ada satu paham sekarang muncul, Pak. Child free itu dia mau menikah tapi tidak mau punya anak. Ya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atau lagi yang mau menikah, ya, jangan bayangkan seindah yang dibayangkan. Karena realita kehidupan itu tidak sama dalam pikiran, tapi di balik kesusahan dalam keluarga itu Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Bahkan susahnya dalam mencari kehidupan akan menjadi tameng dari api neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.